Halo pemirsa, sorotan dunia sepekan kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah sorotan dunia sepekan selengkapnya. Kami awali dengan informasi pasukan Amerika Serikat menahan sebuah kapal tanker minyak di Samudra Hindia pada Senin. Kapal bernama Aquila II itu dicegat sekitar 200 mil laut dari pantai Oman dalam operasi militer yang disebut untuk menegakkan sanksi. Rekaman operasi menunjukkan pasukan Amerika Serikat mendekati kapal tanker menggunakan helikopter sebelum turun dan menguasai geladak kapal. Menurut Pentagon, intersepsi dilakukan untuk menegakkan sanksi yang berlaku dan mencegah pengangkutan kargo yang dilarang. Departemen Pertahanan menyatakan mereka telah melacak dan memburu kapal tersebut sejak dari wilayah Karibia. Aquila II dilaporkan berlayar dari kawasan Teluk menuju Asia Timur saat dicegat. Sejumlah laporan menyebutkan kapal ini diduga memiliki kaitan dengan Rusia dan upaya penghindaran sanksi. Namun informasi tersebut belum terverifikasi dan tidak ada komentar resmi dari Moskow. Pernyataan ini menyusul operasi serupa dalam beberapa pekan terakhir, termasuk penahanan tanker Veronica dan Olina di kawasan Karibia. Operasi ini menambah tegang situasi maritim di tengah peningkatan pengawasan terhadap pengiriman energi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meraih kemenangan besar dalam pemilu, memberi partai berkuasa dominasi di Majelis Rendah Parlemen. Hasil ini membuka jalan bagi pergeseran kebijakan Jepang ke arah yang lebih konservatif, terutama dalam isu keamanan, imigrasi, dan sosial. Takaichi berjanji merevisi kebijakan pertahanan pada Desember tahun lalu untuk memperkuat kapabilitas militer Jepang. Pemerintah juga berencana melonggarkan larangan ekspor senjata, menjauhi prinsip pasifisme pasca Perang Dunia Kedua. Dalam bidang keamanan, Takaichi mendorong pembentukan Badan Intelijen Nasional untuk mempererat kerjasama dengan Amerika Serikat dan mitra pertahanan lainnya. Namun, RUU anti-spionase yang ia usulkan menuai kritik karena dinilai berpotensi mengancam hak sipil. Takaichi juga memenuhi janji kepada Presiden Donald Trump untuk melipat gandakan anggaran pertahanan Jepang hingga 2% dari PDB. Ia dijadwalkan akan berkunjung ke Washington pada 19 Maret dengan agenda belanja militer, investasi, dan sikap pemerintah Jepang terhadap China. Hubungan Tokyo-Beijing diperkirakan akan semakin memanas terkait Taiwan dan isu kuil Yasukuni. Di dalam negeri, Takaichi mendorong pengetatan imigrasi dan kebijakan sosial konservatif. Secara ekonomi, ia menjanjikan langkah atasi kenaikan harga, termasuk wacana pemotongan pajak, meski pasar waspada pada besarnya utang nasional Jepang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Panama Jose Raul Mulino menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan China menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan konsesi perusahaan Hong Kong di Pelabuhan Kanal Panama. Mulino menyebut Panama adalah negara berdaulat dan tidak akan diancam oleh siapapun. Pernyataan Mulino disampaikan dalam konferensi pers pagi hari ini saat menanggapi kritik keras pemerintah China. Mulino menekankan Panama akan tetap teguh menjalankan putusan pengadilan. Putusan ini muncul sepekan setelah Mahkamah Agung Panama menyatakan konsesi yang dipegang anak usaha CK Husichon Holdings bersifat tidak konstitusional. Keputusan pengadilan dipandang sebagai kemenangan politik bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berupaya membatasi pengaruh China di jalur perdagangan global tersebut. Situasi ini menempatkan Panama di tengah tarik-menarik geopolitik antara Washington dan juga Beijing. China memperingatkan Panama akan membayar harga mahal jika putusan itu dilanjutkan. Sementara pihak CK Husichon menyatakan sangat tidak sepakat dan telah memulai proses arbitrase terhadap pemerintah Panama. Mulino menjelaskan hingga putusan diterapkan, sepenuhnya otoritas maritim Panama akan terus bekerja sama dengan Panama Ports Company dan juga menjaga operasi pelabuhan tetap berjalan normal. Setelah konsesi resmi berakhir, anak usaha perusahaan logistik Denmark, AP Moller Maersk, akan mengambil alih operasi secara bertahap hingga tender baru dibuka dan konsesi pengganti ditetapkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden terpilih Portugal Antonio José Seguro melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Istana Kepresidenan di Lisbon. Seguro disambut oleh Presiden yang masih menjabat saat ini, Marcelo Rebelo de Sousa. Pertemuan ini menandai dimulainya proses transisi kepemimpinan setelah Seguro memenangkan putaran kedua pemilihan presiden. Antonio José Seguro, Presiden terpilih Portugal, bertemu dengan Presiden Marcelo Rebelo de Sousa pada Senin. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Lisbon, sehari setelah Seguro memenangkan putaran kedua pemilu pemilihan presiden. Seguro disambut hangat oleh Rebelo de Sousa dalam momen simbolis yang menandai awal transisi kepemimpinan di Portugal. Kedua tokoh terlihat berjabat tangan dan berbincang di halaman istana, menunjukkan komitmen untuk menjaga proses peralihan kekuasaan berjalan damai dan tertib. Transisi seperti ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik
politik nasional. Di tengah kondisi ekonomi yang masih bergejolak serta tekanan sosial yang meningkat di berbagai wilayah, Presiden terpilih saat ini diharapkan segera menyusun prioritas pemerintahannya, termasuk dalam bidang reformasi kebijakan publik, hubungan dengan Uni Eropa, serta strategi menghadapi inflasi dari biaya hidup yang melonjak. Pertemuan dengan Presiden yang masih menjabat ini juga menjadi langkah awal bagi Seguro untuk memperkuat konsolidasi politik menjelang pelantikan resmi dalam beberapa pekan ke depan. Dengan peralihan kepemimpinan yang berlangsung damai, Portugal bersiap memasuki era baru di bawah kepemimpinan terpilih Antonio José Seguro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Otoritas Amerika Serikat menyelidiki dugaan laboratorium biologi yang ditemukan di sebuah rumah di Las Vegas, Nevada. Pihak berwenang menyebut temuan ini terkait dengan pemilik biolab ilegal di Ridley, California, yang pernah ditangkap pada tahun 2023. Meski demikian, otoritas menegaskan saat ini tidak ada ancaman terhadap keselamatan publik. Kepolisian Las Vegas menyatakan petugas SWAT melakukan penggeledahan sebuah rumah di wilayah timur kota Las Vegas pada Sabtu lalu. Penggeledahan dilakukan setelah polisi menerima informasi adanya dugaan laboratorium biologi di dalam rumah tersebut. Dalam operasi ini, satu orang yang merupakan pengelola properti rumah tersebut diamankan oleh petugas. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai tuduhan atau pasal yang dikenakan. Penyidik menemukan bukti berupa dugaan material biologi, diantaranya kulkas yang berisi botol-botol kecil dengan cairan yang belum diketahui isinya. Sheriff Las Vegas, Kevin McMahill, menyatakan rumah tersebut dimiliki oleh Jia Beizu. Zhu merupakan sosok yang ditangkap pada tahun 2023 terkait pengoperasian biolab tanpa izin di Ridley, California. Dalam kasus tersebut, Zhu didakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi alat tes COVID-19, kehamilan, dan HIV, serta melakukan pelabelan yang tidak sesuai. Zhu dijadwalkan menjalani persidangan pada bulan April mendatang. Namun, kuasa hukum Zhu menegaskan kliennya tidak terlibat dalam aktivitas biolab di rumah Las Vegas tersebut. Pengacara menyatakan Zhu telah berada dalam tahanan federal selama 3 tahun terakhir. Dalam proses penggeledahan, petugas menerapkan langkah keamanan khusus. Polisi menggunakan robot untuk memeriksa rumah dan melakukan pengambilan sampel udara. Tim hazmat diterjunkan untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah. Otoritas menegaskan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan tidak ada ancaman terhadap masyarakat. Penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan jenis material dan aktivitas yang terjadi di dalam rumah tersebut. Tim redaksi melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani RUU pendanaan pemerintah senilai 1.200 triliun dolar. Keputusan ini mengakhiri shutdown parsial pemerintah federal yang dimulai akhir pekan lalu. Namun keserakahan politik di Kongres belum berakhir karena pendanaan keamanan dalam negeri hanya disetujui untuk 2 pekan ke depan. Trump menandatangani RUU tersebut tak lama setelah DPR menyetujuinya. Dalam pemungutan suara yang ketat, RUU lolos dengan selisih tipis. 217 suara setuju dan 214 menolak. Presiden Trump menyebut RUU ini sebagai kemenangan bagi rakyat Amerika. Undang-undang tersebut merampungkan 11 RUU anggaran tahunan yang akan mendanai lembaga pemerintah hingga akhir September. Namun kompromi ini hanya menyelesaikan satu pertarungan anggaran dan sekaligus membuka konflik baru karena pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS hanya diperpanjang selama 2 pekan hingga tanggal 13 Februari. Partai Demokrat menuntut pembatasan lebih ketat terhadap operasi imigrasi, menyusul kematian 2 warga dalam penembakan yang melibatkan petugas federal. Pemimpin minoritas DPR, Hakim Jeffries, menegaskan Demokrat tidak akan menyetujui pendanaan sementara lagi tanpa perubahan besar dalam operasi ICE. Ketua DPR, Mike Johnson, menyatakan optimisme bahwa kesepakatan dapat dicapai dan mendesak semua pihak bernegosiasi dengan etikat baik. Namun di Senat, pemimpin mayoritas John Thune terlihat lebih pesimistis, menyebut kesepakatan sebagai sebuah keajaiban. Proses pengesahan RUU ini sendiri berlangsung tanpa margin kesalahan. Ketua DPR harus menahan pemungutan suara hampir 1 jam untuk mengamankan dukungan dari Partai Republik. Dalam pemungutan suara akhir, 21 Republik bergabung dengan Demokrat menolak RUU, sementara jumlah yang sama dari Partai Demokrat justru memberi dukungan. Shutdown kali ini berbeda dengan krisis tahun lalu yang berlangsung selama 43 hari dan melumpuhkan lebih banyak lembaga. Sejumlah program penting seperti bantuan pangan dan Taman Nasional sudah lebih dulu mendapat danaan, sehingga dampak shutdown kali ini relatif lebih terbatas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan pengunjuk rasa anti pemerintah di Albania bentrok dengan polisi dalam demonstrasi di ibu kota Tirana yang menuntut Perdana Menteri Edi Rama mengundurkan diri dari jabatannya. Polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata dan meriam air setelah demonstran melemparkan bom molotov dan suar api ke arah pihak keamanan. Bentrokan terjadi pada Selasa malam saat ribuan pendukung oposisi turun ke jalan di pusat ibu kota Albania, Tirana.
Polisi menyatakan sedikitnya 16 orang dirawat di rumah sakit akibat luka bakar dan cedera, sementara 13 demonstran ditangkap pihak keamanan. Protes dipicu oleh tuduhan korupsi yang menyeret Wakil Perdana Menteri Belinda Baluku yang diduga mencampuri proyek pengadaan publik untuk menguntungkan perusahaan tertentu. Jaksa anti korupsi menuntut agar kekebalan hukum Baluku dicabut agar ia bisa diadili. Namun pemerintah Rama menolak desakan untuk memecatnya. Ini merupakan demonstrasi ketiga dalam beberapa bulan terakhir dengan tuntutan utama agar Perdana Menteri Edi Rama turun dari jabatan. Pemimpin Partai Demokrat Oposisi Sali Berisa menyebut aksi ini sebagai pemberontakan damai dan menuduh Rama menciderai sistem keadilan bagi warganya. Sementara itu, pengamat politik menilai protes ini kecil kemungkinannya membawa perubahan besar karena publik masih diliputi ketidakpercayaan terhadap elit politik lama. Albania yang berambisi bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2027 terus diawasi secara ketat oleh Brussels di tengah sorotan terhadap masalah korupsi yang semakin meluas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pangeran William melakukan kunjungan resmi kerajaan ke Arab Saudi dan bertemu putra mahkota Mohammed bin Salman. Keduanya meninjau kawasan At-Turaif di Diriyah, situs warisan dunia UNESCO. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama antara London dan Riyadh. Pangeran William dan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman bertemu di Diriyah pada Senin malam. Keduanya melakukan tur di At-Turaif District, kawasan bersejarah yang menjadi salah satu simbol awal berdirinya kerajaan Saudi. Situs ini telah ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu destinasi utama dalam program modernisasi dan pariwisata kerajaan Saudi. Kunjungan Pangeran William dipandang sebagai langkah diplomasi penting untuk memperkuat hubungan Inggris dan Arab Saudi di tengah dinamika politik dan ekonomi global. Pertemuan ini juga menegaskan peran kedua negara dalam kerjasama strategis, termasuk investasi, perdagangan, dan isu keamanan regional. Inggris dan Arab Saudi dipandang sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas Timur Tengah di tengah ketegangan geopolitik dan dinamika konflik kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menyatakan kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam penyelidikan DPR Amerika Serikat terkait kasus Jeffrey Epstein. Kesiapan ini disampaikan menjelang pemungutan suara atas tuduhan penghinaan terhadap Kongres, meski kesepakatan tersebut belum difinalkan secara tertulis. Kesiapan kedua Clinton disampaikan melalui email kuasa hukum mereka pada Komite Pengawasan DPR AS pada Senin malam. Dalam pesan tersebut, para pengacara menyatakan Bill dan Hillary Clinton akan memenuhi tuntutan ketua komite, James Comer, dan siap hadir dalam deposisi pada tanggal yang disepakati bersama. Namun, ketua komite pengawasan DPR, James Comer, menegaskan kesepakatan itu belum final. Comer menyatakan belum ada perjanjian tertulis dan dirinya belum menarik upaya untuk mendorong tuduhan pidana penghinaan terhadap Kongres. Comer menyebut masih terbuka terhadap kesepakatan, namun semuanya bergantung pada isi dan pernyataan kedua Clinton. Negosiasi menit-menit terakhir ini terjadi saat pimpinan Partai Republikan mendorong resolusi penghinaan Kongres melalui Komite Aturan DPR AS. Langkah tersebut menjadi tahap akhir sebelum resolusi dibawa ke sidang paripurna DPR untuk diputuskan. Jika resolusi disetujui dan diproses oleh Kementerian Kehakiman, tuduhan penghinaan Kongres dapat berujung denda besar hingga ancaman penjara. Langkah ini berpeluang menjadi kasus pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang melibatkan mantan presiden dalam proses penghinaan Kongres. Seiring berlangsungnya negosiasi, Komite Aturan DPR memutuskan menunda pembahasan resolusi penghinaan terhadap kedua Clinton. Sebelumnya, James Comer menolak tawaran dari pihak Clinton yang mengusulkan Bill Clinton memberikan wawancara tertulis selama 4 jam, sementara Hillary Clinton hanya menyampaikan pernyataan bersumpah. Comer menegaskan kedua Clinton wajib hadir dalam deposisi bersumpah sesuai subpoena yang telah dikeluarkan. Comer menegaskan kedua Clinton tidak berhak menentukan syarat atas subpoena yang sah. Bill dan Hillary Clinton sebelumnya menolak subpoena selama berbulan-bulan sejak penyelidikan terhadap Jeffrey Epstein dan para asosiasinya yang dilakukan dimulai pada Agustus lalu. Namun meningkatnya tekanan politik dan ancaman proses hukum mendorong kedua pihak melakukan negosiasi menuju kompromi. Bulan lalu, Komite Pengawasan DPR yang dikuasai Partai Republikan telah meluluskan usulan tuduhan penghinaan Kongres. 9 anggota Demokrat ikut mendukung tuduhan terhadap Bill Clinton, sementara 3 Demokrat mendukung langkah serupa terhadap Hillary Clinton. Mereka menyatakan langkah ini diperlukan demi transparansi dalam penyelidikan kasus Jeffrey Epstein. Tim redaksi melaporkan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai sosok yang luar biasa. Pujian itu disampaikan setelah pertemuan hampir 2 jam di Gedung Putih, sebuah perubahan sikap yang tajam dari ketegangan keras kedua pemimpin beberapa pekan terakhir. Pertemuan Donald Trump dan Gustavo Petro berlangsung dalam suasana yang keduanya sebut ramah. Padahal sebelumnya, Trump pernah menuduh Petro mengalirkan kokain ke Amerika Serikat dan bahkan mengancam tindakan militer terhadap Kolombia. Usai pertemuan, Trump meredam pernyataan keras di masa lalu dan menyatakan hubungan mereka kini lebih baik. Trump mengatakan mereka menggelar pertemuan yang sangat baik dan menyebut Petro sebagai pemimpin yang mengesankan. Dalam konferensi pers terpisah, Petro menyatakan pertemuan tersebut menghasilkan pandangan yang positif dan optimistis. Menurut Petro, nilai kebebasan menjadi titik awal pembicaraan. Salah satu momen simbolik terjadi saat Trump memberikan topi merah bertuliskan Make America Great Again. Petro menyebut ia ingin menambahkan huruf S menjadikannya Make the Americas Great Again sebagai simbol persatuan Amerika Utara dan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas kerjasama pemberantasan narkotika serta situasi di Venezuela. Petro menyebut kemiskinan dan keterisolasian menjadi akar maraknya produksi narkoba. Petro juga mengatakan ia menyerahkan nama-nama gundal narkotika kelas atas yang menurutnya tidak berada di hutan, melainkan hidup di kota-kota besar dunia. Dalam pertemuan itu, Petro juga mengundang Trump untuk berkunjung ke kota wisata Cartagena, serta meminta bantuan Amerika Serikat untuk memediasi ketegangan dagang antara Kolombia dan Ekuador. Sebagai tanda keakraban, Trump memberikan bukunya The Art of the Deal dengan tulisan tangan bertuliskan You Are Great. Petro mengunggah foto buku tersebut dengan komentar bernada ironis di media sosial. Pertemuan ini terjadi di tengah hubungan Amerika Serikat dan Kolombia yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami ketegangan akibat operasi militer Amerika Serikat di kawasan dan sanksi terhadap Petro serta keluarganya. Meski demikian, Kolombia tetap menjadi salah satu sekutu utama Amerika Serikat dalam perang melawan narkotika dan berstatus sekutu non-NATO utama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, China memasuki masa puncak arus mudik tahun baru Imlek atau Chunyun. Pemerintah China memperkirakan rekor 9,5 miliar perjalanan akan terjadi di saat ratusan juta warga pulang ke kampung halaman menjelang festival musim semi. Masa Chunyun disebut sebagai migrasi manusia terbesar di dunia. Periode yang berlangsung 40 hari ini menjadi tradisi tahunan saat pekerja migran dan warga kota besar melakukan perjalanan panjang untuk berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Badan Perhubungan Cina menyatakan sekitar 540 juta perjalanan akan dilakukan melalui jalur kereta api. Sementara 95 juta perjalanan diperkirakan menggunakan pesawat dan sisanya didominasi transportasi darat lainnya. Di stasiun kereta api Beijing, para penumpang memadati ruang tunggu dengan koper dan tas besarnya. Seorang pekerja konstruksi, Liu Ziquan, memilih perjalanan 30 jam menuju Chengdu demi menghemat biaya di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Warga mengatakan Imlek menjadi satu-satunya waktu dalam setahun untuk libur panjang di tengah jam kerja yang padat. Chunyun pun kembali menjadi simbol besar tradisi dan harapan, meski tekanan ekonomi dan biaya perjalanan terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah biksu Buddha menyelesaikan aksi perjalanan panjang Walk for Peace selama 15 pekan dengan finish di Washington DC. Aksi ini menarik perhatian warga dari berbagai penjuru Amerika Serikat yang datang untuk menyambut dan memberi dukungan. Aksi yang disebut Walk for Peace yang ditempuh para biksu Buddha selama 15 pekan akhirnya mencapai titik di Washington DC. Perjalanan ini menjadi simbol seruan perdamaian di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik di berbagai belahan dunia. Menjelang kedatangan mereka di ibu kota, warga dari berbagai negara bagian datang untuk menyaksikan dan menyambut langsung. Banyak di antara mereka menyebut aksi perjalanan ini sebagai inspirasi untuk membangun harapan dan persatuan global. Para biksu menyampaikan pesan tentang belas kasih, toleransi, dan pentingnya hidup tanpa kekerasan. Mereka berharap langkah panjang ini dapat mendorong
mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan dialog dan keharmonisan sesama. Berakhirnya perjalanan di Washington bukan hanya menandai selesainya sebuah aksi, tetapi juga menegaskan komitmen untuk terus menyebar semangat damai di tingkat nasional maupun global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Iran kembali memperluas penindakan terhadap suara kritis reformis setelah gelombang protes nasional yang menewaskan ribuan orang. Kali ini aparat keamanan menargetkan tokoh-tokoh reformis dalam langkah yang disebut sebagai upaya membungkam oposisi di tengah tekanan negosiasi nuklir dan ancaman militer Amerika Serikat. Media di Iran melaporkan pasukan keamanan telah menangkap sejumlah figur penting dari gerakan reformis yang selama ini berupaya mendorong perubahan dari dalam sistem Republik Islam Iran. Di antara yang ditahan termasuk Azhar Mansuri, Ketua Front Reformis Iran, serta bekas diplomat Mohsen Aminzadeh yang pernah menjabat di era Presiden Reformis Muhammad Khatami. Seorang tokoh lain, Ebrahim Asgharzadeh, juga ikut ditahan. Dia dikenal sebagai pemimpin mahasiswa yang terlibat dalam penyerbuan Kedutaan Besar Amerika Serikat tahun 1979. Penangkapan para tokoh reformis Iran ini diduga berkaitan dengan pernyataan pada Januari lalu yang menuntut pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Dewan Transisi Pemerintahan. Jaksa Teheran menuduh mereka mengorganisir aktivitas yang dinilai mengganggu stabilitas politik dan sosial di saat Iran menghadapi tekanan dari Amerika Serikat dan Israel. Situasi semakin memanas setelah peraih Nobel Perdamaian Narges Mohammadi dijatuhi vonis baru dengan tambahan hukuman lebih dari 7 tahun penjara. Pengamat menilai rezim Iran kini berupaya menutup rapat setiap celah perlawanan politik di dalam negeri. Setelah protes besar sebelumnya ditanggapi dengan tindakan keras yang menyebabkan ribuan orang tewas dan puluhan ribu lainnya ditahan. Penindakan ini terjadi di saat Iran baru saja menjalani perundingan nuklir dengan Amerika Serikat di Oman. Presiden Donald Trump kembali memperingatkan opsi serangan militer jika tak ada kesepakatan baru yang tercipta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai berkuasa di Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi menang telak dalam pemilu cepat di Jepang. Media melaporkan LDP mengamankan mayoritas suara di majelis rendah, memberi Takaichi mandat kuat untuk mendorong agenda konservatif di tengah ketegangan regional dan tekanan ekonomi. Hasil perhitungan sementara menyebut LDP meraih 316 kursi, melampaui batas mayoritas absolut dalam parlemen. Kemenangan ini menjadi rekor terbesar dalam sejarah partai sejak didirikan pada tahun 1955. Takaichi, yang baru menjabat 3 bulan sebagai Perdana Menteri Jepang, menjadi sosok sentral dalam melonjakkan dukungan publik. Dalam wawancara televisi, ia menegaskan akan memperkuat kebijakan untuk membuat Jepang lebih kuat dan makmur. Di kantor pusat LDP, Takaichi tampak memasang pita merah pada papan nama para kandidat pemenang dan disambut tepuk tangan pejabat partai. Meski belum menguasai majelis tinggi, supermajoritas di majelis rendah memberikan ruang besar bagi Takaichi untuk mendorong perubahan dalam kebijakan keamanan, imigrasi, dan penguatan militer. Sementara itu, blok oposisi dinilai terlalu terpecah untuk menjadi penantang serius bagi para partai berkuasa. Aliansi baru Partai Sentris dan Liberal diperkirakan kehilangan banyak kursi parlemen dibandingkan pemilu sebelumnya. Pemilu ini menegaskan dominasi LDP di politik Jepang, sekaligus membuka babak baru di bawah kepemimpinan Takaichi yang berambisi memperkuat posisi Jepang di kawasan Asia Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai Konservatif Bum Jaitai yang dipimpin Perdana Menteri Anutin Charnvirakul unggul dalam pemilu umum Thailand. Hasil sementara menunjukkan Bum Jaitai meraih hampir 200 kursi, namun masih belum cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri. Koalisi diperkirakan akan menjadi kunci dalam penentuan Perdana Menteri berikutnya. Komisi Pemilihan Thailand melaporkan, dengan lebih dari 90% TPS telah menghitung suara, Bum Jaitai memenangkan sekitar 194 kursi di majelis rendah parlemen. Jumlah itu menjadi perolehan terbesar, namun masih jauh dari mayoritas mutlak 251 kursi. Partai Progressive People's Party yang sempat diunggulkan dalam survei harus puas di posisi kedua dengan 116 kursi. Sementara PUT, partai populis yang didukung kubu Thaksin Shinawatra, berada di urutan ketiga dengan 76 kursi. Pengamat menilai Bum Jaitai kemungkinan besar akan mengajak PUT bergabung dalam pemerintah koalisi, sebab tidak ada satu partai pun yang diperkirakan mampu memenangkan mayoritas tunggal. People's Party sendiri dianggap sulit mencari sekutu karena agenda reformisnya tentang kubu konservatif. Anutin menyampaikan terima kasih kepada para pemilih dan berjanji akan bekerja maksimal
maksimal untuk rakyat Thailand. Bum JT dipandang sebagai pilihan utama kalangan royalis dan militer di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya sentimen nasionalis. Pemilu kali ini juga disertai referendum untuk menggantikan konstitusi tahun 2017. Hasil sementara menunjukkan mayoritas pemilih setuju agar parlemen memulai proses penyusunan piagam baru. Kelompok pro-demokrasi menilai langkah ini penting untuk mengurangi pengaruh militer serta lembaga-lembaga yang tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mantan Taipan Media Hong Kong sekaligus aktivis pro-demokrasi Jimmy Lai dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dalam kasus keamanan nasional. Vonis ini menjadi hukuman terberat yang pernah dijatuhkan di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan China dan menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Jimmy Lai, tokoh media pro-demokrasi Hong Kong sekaligus pendiri surat kabar Apple Daily, divonis 20 tahun penjara oleh pengadilan Hong Kong. Lai dinyatakan bersalah atas dakwaan bersekongkol dengan kekuatan asing untuk membahayakan keamanan nasional, serta berkonspirasi menerbitkan artikel yang dianggap bersifat hasutan. Vonis tersebut menjadi hukuman terpanjang sejak Undang-Undang Keamanan Nasional diberlakukan oleh Beijing pada tahun 2020. Padahal, maksimum hukuman atas dakwaan ini adalah penjara seumur hidup. 6 mantan karyawan Apple Daily dan 2 aktivis lain dalam kasus ini juga dijatuhi hukuman penjara antara 6 tahun 3 bulan hingga 10 tahun. Sebagian mendapatkan keringanan hukuman karena mengajukan pledoi bersalah. Keluarga menyebut vonis ini kejam dan mengancam nyawa Lai, mengingat usianya yang telah mencapai 78 tahun dan kondisi kesehatannya yang diperkirakan semakin memburuk. Kasus Jimmy Lai dinilai sebagai pukulan berat bagi kebebasan pers di Hong Kong. Sementara pemerintah setempat menegaskan kasus ini tidak berkaitan dengan kebebasan media. Vonis ini diperkirakan akan memperkeruh hubungan Beijing dengan negara-negara barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bangladesh akan menggelar pemilu nasional pertama pasca pemberontakan besar tahun lalu yang mengakhiri 15 tahun kekuasaan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Pemungutan suara ini menjadi ujian penting bagi norma demokrasi, reformasi politik, serta perlindungan hak minoritas di negara berpopulasi 170 juta jiwa itu. Lebih dari 127 warga Bangladesh akan memberikan suara pada Kamis dalam pemiluan nasional yang disebut sebagai agenda paling krusial dalam satu dekade terakhir. Ini menjadi pemilu pertama sejak pemberontakan massal tahun lalu yang menumbangkan kekuasaan Sheikh Hasina setelah 15 tahun berkuasa. Transisi politik di Bangladesh saat ini diawasi pemerintah sementara yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus. Yunus berjanji pemilu akan berlangsung secara bebas, adil, dan damai. Hampir 2.000 kandidat bersaing untuk memperebutkan kursi parlemen di dalam negeri. Untuk pertama kalinya, warga Bangladesh di luar negeri juga dapat ikut memilih melalui sistem pos. Langkah ini diharapkan memperluas partisipasi politik di kalangan diaspora. Sekitar 500 pengamat internasional dari berbagai penjuru dunia akan memantau proses jalannya pemilu kali ini. Referendum reformasi politik turut digelar, termasuk usul batas masa jabatan Perdana Menteri dan penguatan pengawasan terhadap kekuatan eksekutif. Peta politik Bangladesh yang berubah secara drastis setelah Partai Liga Awami dilarang ikut pemilu. BNP kini menjadi unggulan teratas, namun tantangan datang dari koalisi Islamis. Di tengah kekhawatiran meningkatnya intimidasi terhadap minoritas, menjadi pemilu ini ujian besar bagi masa depan demokrasi Bangladesh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi Italia menembakkan gas air mata dan meriam air saat bentrokan terjadi dengan puluhan demonstran di dekat venue hoki Olimpiade musim dingin. Insiden ini memicu kekhawatiran publik terhadap pengamanan event olahraga internasional tersebut. Puluhan pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan polisi Italia di dekat lokasi venue hoki Olimpiade musim dingin. Aksi protes berlangsung ricuh saat demonstran melempari petugas keamanan dengan petasan dan berusaha mendekati jalan raya utama yang menuju kawasan Olimpiade. Pihak keamanan merespon dengan menembakkan gas air mata serta mengerahkan meriam air untuk membubarkan massa. Situasi semakin memanas ketika sejumlah demonstran mencoba menerobos barikade keamanan dan memicu kejar-kejaran di sekitar jalur tol. Otoritas setempat menyebut langkah tegas diambil untuk mencegah gangguan lebih luas, terutama menjelang persiapan Olimpiade musim dingin. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban luka atau penangkapan dalam aksi tersebut. Namun, insiden ini menambah kekhawatiran publik terhadap isu keamanan dan protes sosial di tengah persiapan ajang olahraga internasional tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kesengsaraan warga Palestina di tepi barat semakin dalam setelah kebijakan Israel mencabut puluhan ribu izin kerja pasca serangan Hamas Oktober 2023. Sekitar 100.000 pekerja kehilangan akses mencari nafkah di Israel, memicu krisis ekonomi, lonjakan pengangguran, dan pilihan hidup yang semakin berbahaya. Ribuan warga Palestina di tepi barat kehilangan sumber penghasilan setelah izin kerja mereka di Israel dicabut. Sekitar 100.000 izin kerja dibatalkan, namun hanya kurang dari 10.000 yang dipulihkan kembali. Bank Dunia memperingatkan ekonomi di tepi barat terancam runtuh dengan pengangguran meningkat hingga hampir 30%. Banyak warga terpaksa menjual barang, berutang, atau membayar izin kerja ilegal di pasar gelap. Sebagian lain mencoba menyelundup masuk ke Israel yang berisiko ditangkap atau ditembak. Israel menyatakan pencabutan izin kerja berdasarkan pertimbangan keamanan, namun sebagian warga Palestina masih diizinkan bekerja di pemukiman Yahudi di tepi barat. Warga menyebut tanpa akses pekerjaan, mereka hidup dalam kelaparan, utang, dan ancaman kehilangan tempat tinggal. Situasi diperburuk oleh meningkatnya kekerasan pemukim dan operasi militer Israel di tepi barat yang memaksa puluhan ribu orang mengungsi. Kelompok buruh Israel menilai tanpa integrasi ekonomi, wilayah ini berisiko masuk ke dalam kekacauan lebih besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Donald Trump kembali menuai kontroversi setelah sebuah postingan video di media sosialnya menampilkan gambar rasis mantan Presiden Barack Obama dan Michelle Obama, digambarkan sebagai primata. Postingan itu memicu desakan cepat dari kubu GOP untuk segera dihapus dan menjadi momen yang tak biasa, di mana Trump dikritik terbuka oleh partainya sendiri. Sejak Trump kembali ke Gedung Putih untuk masa jabatan kedua, para politisi Republikan di Kongres cenderung berhati-hati saat berbeda pendapat dengan Presiden. Namun saat unggahan video yang memuat gambar rasis terhadap Barack Obama dan Michelle Obama muncul, hal tersebut memicu berbagai reaksi dari banyak pihak dengan seruan cepat untuk menghapus konten tersebut. Kecaman terbuka datang dari sejumlah senator Republikan. Tim Scott menyebut video itu sebagai hal paling rasis yang pernah ia lihat dari Gedung Putih dan mendesak Trump segera menghapusnya. Pete Katz dan Susan Collins juga menilai konten itu memalukan dan tidak dapat diterima. Di DPR, Mike Lawler menyebut postingan itu sangat menyinggung dan harus dihapus disertai permintaan maaf langsung. Meski video akhirnya diturunkan, kritik dari kubu Republikan terus berlanjut menunjukkan keretakan hubungan di dalam partai. Namun sejumlah sekutu dekat Trump justru membela Presiden. Aktivis sayap kanan, Laura Loomer, menyerang politisi GOP yang mengkritik Trump. Sementara itu, Gedung Putih memberikan penjelasan yang berubah-ubah hingga menyebut unggahan itu terjadi karena kesalahan staf. Trump sendiri menolak meminta maaf secara langsung dan mengaku tidak melihat bagian akhir video yang bermasalah. Sementara itu, para pendukung Obama ramai mengutuk unggahan tersebut. Skandal ini menambah tekanan politik terhadap Trump di tengah polarisasi nasional yang semakin tajam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Wapres Amerika Serikat J.D. Vance menutup kunjungan resmi di Armenia pada Senin waktu setempat. Kunjungan ini menjadi momen perdana bagi wakil presiden AS ke negara tersebut. Vance kemudian melanjutkan misi diplomasi ke Azerbaijan. James David Vance mengakhiri kunjungan resminya di Armenia setelah serangkaian pertemuan dengan para pemimpin negara. Lawatan ini dipandang sebagai momen bersejarah karena selama ini belum pernah ada presiden atau wakil presiden Amerika Serikat yang berkunjung ke Armenia sebelumnya. Sesudah meninggalkan ibu kota Yerevan, Vance dijadwalkan menuju Azerbaijan. Kunjungan lanjutan ini bertujuan untuk memperkuat upaya diplomasi kawasan serta membangun proses perdamaian di wilayah Kaukasus Selatan. Washington menilai stabilitas regional menjadi kunci di tengah hubungan Armenia dan Azerbaijan yang masih sangat rapuh pasca konflik berkepanjangan. Amerika Serikat berupaya mendorong dialog dan kerjasama demi mencegah ketegangan baru tercipta. Perjalanan resmi Vance ini menegaskan peran diplomasi Amerika Serikat dalam mendukung keamanan dan perdamaian di salah satu kawasan strategis antara Eropa dan Asia tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Angkatan Udara dan Antariksa Spanyol menampilkan atraksi udara di langit Buenos Aires, Argentina dalam rangka tur tribut peringatan 100 tahun penerbangan bersejarah pesawat amfibi Plus Ultra yang pertama kali menghubungkan Spanyol dan Amerika Latin pada tahun 1926. Atraksi udara digelar di Taman Pesisir Utara Buenos Aires dan disaksikan ratusan warga yang memadati area pertunjukan. Dalam pertunjukan ini, helikopter patroli ASPA milik Angkatan Udara dan Antariksa Spanyol menampilkan manuver udara bersama skuadron historis B-45 Mentor milik Angkatan Udara Argentina. Kepala Hubungan Masyarakat Angkatan Udara dan Antariksa Spanyol, Manuel Angel Cuenca, menyatakan atraksi ini digelar untuk memperingati 1 abad penerbangan Plus Ultra. Penerbangan tersebut merupakan pencapaian penting dalam sejarah aviasi militer Spanyol, sekaligus tonggak hubungan udara antara Spanyol dan negara-negara Amerika Latin. Dalam tur tribut ini, armada udara Spanyol menempuh rute yang meniru perjalanan para perintis Plus Ultra, dengan singgah di Rio de Janeiro, Brazil, dan Montevideo, Uruguay, sebelum akhirnya tiba di Buenos Aires, Argentina. Penerbangan Plus Ultra pada tahun 1926 menempuh jarak lebih dari 10.000 km dari Palos de la Frontera, Huelva, melalui Kepulauan Canary, Cape Verde, Brasil, dan Uruguay sebelum mendarat di Argentina. Selain memperingati sejarah, atraksi udara ini juga menjadi ajang pertunjukan kapabilitas modern Angkatan Udara dan Antariksa Spanyol, serta memperkuat hubungan kerjasama pertahanan dengan negara-negara Amerika Latin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Palestina masih menunggu di perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir di tengah ketidakpastian terkait proses pembukaan kembali pos lintas batas tersebut. Meski telah dibuka kembali sehari sebelumnya, proses penyeberangan diwarnai penundaan, interogasi, dan pembatasan jumlah orang yang diizinkan melintas masih sangat ketat. Di sisi Mesir, warga Palestina yang sebelumnya melarikan diri dari Gaza berkumpul menunggu kesempatan kembali setelah menjalani perawatan medis. Sementara itu di sisi Gaza, pasien yang membutuhkan perawatan yang tidak tersedia di dalam Gaza berkumpul di rumah sakit sebelum dibawa menuju Rafah dengan ambulans. Otoritas Mesir menginformasikan sejumlah pasien dan juga pendamping telah melintas dari Gaza ke Mesir. Meski jumlah pastinya tidak diungkapkan, sebuah bus yang membawa sekitar 40 warga Palestina yang kembali ke Gaza melalui Rafah tiba di rumah sakit Nasser di Khan Younis dan disambut hangat keluarga mereka setelah sehari penuh menunggu. Meski disebut sebagai kemajuan dalam gencatan senjata yang rapuh, hanya sekitar belasan orang yang berhasil menyeberang kedua arah pada hari pertama pembukaan. Sejumlah perempuan yang kembali ke Gaza mengaku diintegrasi, diborgol dan juga ditutup matanya oleh tentara Israel sebelum akhirnya dibebaskan. Jumlah penyeberangan tersebut jauh di bawah target 50 orang dan dinilai belum menjawab kebutuhan puluhan ribu warga Palestina. Hingga kini pengiriman bantuan melalui Rafah masih dilarang. PBB dan juga Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan Rafah harus berfungsi sebagai koridor kemanusiaan seutuhnya. Namun penyaringan ketat oleh Israel dan Mesir membuat masa depan pembukaan Rafah masih diliputi ketidakpastian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan keamanan yang berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri Suriah terus melakukan pengerahan di wilayah mayoritas Kurdi di timur Laut Suriah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan antara pemerintah Damaskus dan pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang dipimpin kelompok Kurdi. Konvoi pasukan keamanan Suriah memasuki kota Komisli di Provinsi Al-Hasakah setelah sehari sebelumnya juga memasuki wilayah sekitar kota tersebut. Berdasarkan kesepakatan, pasukan keamanan dalam jumlah terbatas akan ditempatkan di wilayah mayoritas Kurdi dengan tugas terbatas untuk mengamankan fasilitas milik negara. Menjelang masuknya pasukan, pengamanan diperketat di Jalan Amuda akses utama menuju Komisli. Sementara SDF memberlakukan jam malam. Personil SDF dan pasukan keamanan Kurdi lokal bersiaga di persimpangan dan jalur utama. Sebagian dari mereka menutupi wajah dan terdapat juga perempuan di antara pasukan yang dikerahkan. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Nur Aldin Al-Baba menyatakan ada program dan jadwal waktu untuk menyelesaikan seluruh poin kesepakatan, termasuk pengambil alihan fasilitas vital seperti perbatasan, bandara Komisli, dan fasilitas minyak untuk dikelola demi kepentingan rakyat Suriah. SDF menegaskan mereka masih mengendalikan keamanan di dalam kota dan menyatakan siap menghadapi upaya sabotase. Menurut mereka, pasukan pemerintah hanya akan ditempatkan di 4 titik di Komisli dan bersifat sementara hingga proses integrasi selesai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Suhu politik Thailand memanas menjelang pemilu umum minggu ini. 3 partai utama bertarung ketat merebut kekuasaan di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat, meningkatnya nasionalisme serta tudingan korupsi dan pengaruh keuangan gelap di lingkaran elit pejabat. Pemilu cepat ini dipicu setelah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul membubarkan parlemen pada Desember lalu. Langkah itu diambil untuk mencegah mosi tidak percaya terkait isu perubahan konstitusi. Anutin berupaya kembali berkuasa bersama Partai Konservatif Bum Jaitai. Kampanyenya menekankan keamanan nasional dan stimulus ekonomi. Di sisi lain, People's Party yang progresif masih memimpin polling pemilu dengan agenda reformasi struktural. Partai ini pernah memenangkan kursi terbanyak pada pemilu 2023, namun gagal membentuk pemerintah karena diblokir kelompok konservatif. Sementara itu, Pheu Thai Party yang didukung tokoh politik Thaksin Shinawatra mengusung janji kebangkitan ekonomi dengan program populis seperti bantuan tunai. Total 400 anggota parlemen akan dipilih langsung melalui daerah pemilihan dan 100 lainnya melalui daftar partai. Tidak ada partai yang diperkirakan meraih mayoritas mutlak, sehingga pembentukan pemerintah akan ditentukan melalui negosiasi koalisi ketat. Pemilu ini juga diiringi referendum untuk menentukan apakah Thailand akan mengganti konstitusi tahun 2017. Sekelompok pro-demokrasi menilai referendum ini sebagai langkah awal mengurangi pengaruh militer dan lembaga tak terpilih. Namun, kaum konservatif menolak dengan alasan demi menjaga stabilitas politik dalam negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mantan Pangeran Andrew dilaporkan meninggalkan rumah lamanya di Windsor lebih cepat dari jadwal sebelumnya setelah Departemen Kehakiman AS merilis dokumen terbaru penyelidikan Jeffrey Epstein, menimbulkan kembali kontroversi. Andrew kini tinggal di estate pribadi milik Raja Charles III di Sandringham, Inggris Timur. Kepergian Andrew dari Royal Lodge diumumkan lebih cepat dari perkiraan setelah dokumen dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat kembali menyorot kedekatannya dengan Epstein. Media Inggris melaporkan Andrew sementara tinggal di Woodford Cottage, sementara rumah permanennya di Sandringham menjalani perbaikan. Langkah ini terjadi di tengah penyelidikan baru oleh Thames Valley Police atas dugaan Epstein pernah menerbangkan wanita kedua ke Inggris untuk bertemu Andrew pada tahun 2010. Pengacara korban menyebut pertemuan itu berlangsung di Royal Lodge, meski Andrew terus membantah semua tuduhan itu dan juga belum memberikan tanggapan publik atas klaim tersebut. Nama Andrew juga beberapa kali muncul dalam jutaan halaman dokumen Epstein yang dirilis pemerintah Amerika pekan lalu. Raja Charles sebelumnya telah mencabut gelar kerajaan Andrew dan juga mendorongnya meninggalkan kediaman mewah berisi 30 kamar yang selama ini menjadi sorotan publik dan parlemen. Meski dokumen tersebut tidak selalu membuktikan pelanggaran hukum, skandal Epstein kembali mengguncang keluarga kerajaan dan menambah tekanan terhadap reputasi monarki Inggris. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghadapi krisis politik besar di dalam negeri. Meski tidak pernah bertemu Jeffrey Epstein, posisinya terancam akibat fallout hubungan dengan sekutunya Peter Mandelson dan terpidana kejahatan seksual itu. Skandal Jeffrey Epstein kembali mengguncang Inggris, kali ini menyeret pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer. Starmer mengakui telah salah mempercayai Peter Mandelson yang ia tunjuk sebagai duta besar Inggris untuk Amerika Serikat pada 2024. Starmer pada Kamis menyampaikan permintaan maaf langsung kepada para korban kejahatan seksual Epstein. Ia menyebut Mandelson berulang kali berbohong kepadanya dan juga menggambarkan Epstein sebagai sosok yang hampir tidak ia kenal, padahal hubungannya ternyata sangat dekat. Dokumen baru yang dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkap pesan-pesan akrab serta catatan pembayaran total senilai $75.000 dari Epstein ke akun terkait Mandelson atau suaminya. Berkas itu juga menyebut Mandelson diduga membagikan informasi pemerintah sensitif pasca krisis finansial 2008. Kepolisian Inggris kini menyelidiki Mandelson atas dugaan penyalahgunaan jabatan publik. Meski ia tidak dituduh terlibat kejahatan seksual, kasus ini menimbulkan gelombang tekanan politik yang besar di dalam Partai Buruh. Pengamat juga menilai keputusan Starmer menunjuk Mandelson sebagai duta besar adalah kesalahan fatal. Dengan popularitas buruh terus merosot dan pemilu lokal yang ada di depan mata, skandal ini dinilai bisa menjadi pemicu utama jatuhnya Starmer dari jabatan Perdana Menteri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, konvoi pejabat Amerika Serikat tiba di Oman pada Jumat menjelang dimulainya perundingan nuklir dengan Iran. Pembicaraan ini digelar di tengah ketegangan memuncak di kawasan Timur Tengah setelah konflik militer besar yang melibatkan Iran dan Israel pada bulan Juni tahun lalu. Konvoi diduga membawa delegasi Amerika terlihat memasuki sebuah istana di pinggiran Muscat, ibu kota Oman, dekat Bandara Internasional Oman.
Salah satu kendaraan diketahui mengibarkan bendera Amerika. Sebelumnya, rombongan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga telah tiba di lokasi. Media negara Iran menyebut Araghchi bertemu Melo Oman Bard al-Busaidi sebagai tuan rumah dan juga mediator pembicaraan dengan Amerika Serikat. Perundingan ini menjadi langkah baru setelah diplomasi sebelumnya gagal akibat perang 12 hari antara Israel dan Irak. Amerika Serikat sempat melancarkan serangan ke fasilitas nuklir Iran dan diduga merusak infrastruktur pengayaan uranium milik Iran. Pemerintah Trump juga menilai Iran saat ini berada dalam posisi paling lemah sejak revolusi Islam tahun 1979. Namun negara-negara Teluk mewaspadai serangan militer baru dapat memicu perang regional dan juga mengganggu stabilitas di Selat Hormuz. Hingga menjelang dimulainya perundingan, detail peserta dan juga ruang lingkup negosiasi masih belum jelas. Iran menegaskan pembicaraan hanya akan berfokus pada program nuklir, sementara Amerika menuntut isu rudal balistik dan juga dukungan Iran terhadap kelompok militan juga masuk dalam agenda pembicaraan. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Kami awali dengan informasi pasukan Amerika Serikat menahan sebuah kapal tanker minyak di Samudra Hindia pada Senin. Kapal bernama Aquila 2 itu dicegat sekitar 200 mil laut dari pantai Oman dalam operasi militer yang disebut untuk menegakkan sanksi. Rekaman operasi menunjukkan pasukan Amerika Serikat mendekati kapal tanker menggunakan helikopter sebelum turun dan menguasai geladak kapal. Menurut Pentagon, intersepsi dilakukan untuk menegakkan sanksi yang berlaku dan mencegah pengangkutan kargo yang dilarang. Departemen Pertahanan menyatakan mereka telah melacak dan memburu kapal tersebut sejak dari wilayah Karibia. Aquila 2 dilaporkan berlayar dari kawasan Teluk menuju Asia Timur saat dicegat. Sejumlah laporan menyebutkan kapal ini diduga memiliki kaitan dengan Rusia dan upaya penghindaran sanksi. Namun informasi tersebut belum terverifikasi dan tidak ada komentar resmi dari Moskow. Pernyataan ini menyusul operasi serupa dalam beberapa pekan terakhir, termasuk penahanan tanker Veronica dan Olina di kawasan Karibia. Operasi ini menambah tegang situasi maritim di tengah peningkatan pengawasan terhadap pengiriman energi global. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani RUU pendanaan pemerintah senilai 1.200 triliun dolar. Keputusan ini mengakhiri shutdown parsial pemerintah federal yang dimulai akhir pekan lalu. Namun keserakahan politik di Kongres belum berakhir karena pendanaan keamanan dalam negeri hanya disetujui untuk 2 pekan ke depan. Trump menandatangani RUU tersebut tak lama setelah DPR menyetujuinya. Dalam pemungutan suara yang ketat, RUU lolos dengan selisih tipis, 217 suara setuju dan 214 menolak. Presiden Trump menyebut RUU ini sebagai kemenangan bagi rakyat Amerika. Undang-undang tersebut merampungkan 11 RUU anggaran tahunan yang akan mendanai lembaga pemerintah hingga akhir September. Namun kompromi ini hanya menyelesaikan satu pertarungan anggaran dan sekaligus membuka konflik baru karena pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS hanya diperpanjang selama 2 pekan hingga tanggal 13 Februari. Partai Demokrat menuntut pembatasan lebih ketat terhadap operasi imigrasi, menyusul kematian 2 warga dalam penembakan yang melibatkan petugas federal. Pemimpin minoritas DPR, Hakim Jeffries menegaskan, Demokrat tidak akan menyetujui pendanaan sementara lagi tanpa perubahan besar dalam operasi ICE. Ketua DPR, Mike Johnson menyatakan optimisme bahwa kesepakatan dapat dicapai dan mendesak semua pihak bernegosiasi dengan itikat baik. Namun di Senat, pemimpin mayoritas John Thune terlihat lebih pesimistis, menyebut kesepakatan sebagai sebuah keajaiban. Proses pengesahan RUU ini sendiri berlangsung tanpa margin kesalahan. Ketua DPR harus menahan pemungutan suara hampir 1 jam untuk mengamankan dukungan dari Partai Republik. Dalam pemungutan suara akhir, 21 Republik bergabung dengan Demokrat menolak RUU, sementara jumlah yang sama dari Partai Demokrat justru memberi dukungan. Shutdown kali ini berbeda dengan krisis tahun lalu yang berlangsung selama 43 hari dan melumpuhkan lebih banyak lembaga. Sejumlah program penting seperti bantuan pangan dan Taman Nasional sudah lebih dulu mendapat pendanaan, sehingga dampak shutdown kali ini relatif lebih terbatas. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meraih kemenangan besar dalam pemilu, memberi partai berkuasa dominasi di majelis rendah parlemen. Hasil ini membuka jalan bagi pergeseran kebijakan Jepang ke arah yang lebih konservatif, terutama dalam isu keamanan, imigrasi, dan sosial. Takaichi berjanji merevisi kebijakan pertahanan pada Desember tahun lalu untuk memperkuat kapabilitas militer Jepang. Pemerintah juga berencana melonggarkan larangan ekspor senjata, menjauhi prinsip pasifisme pasca Perang Dunia Kedua. Dalam bidang keamanan, Takaichi mendorong pembentukan Badan Intelijen Nasional untuk mempererat kerjasama dengan Amerika Serikat dan mitra pertahanan lainnya. Namun, RUU anti spionase yang ia usulkan menuai kritik karena dinilai berpotensi mengancam hak sipil.
Takaichi juga memenuhi janji kepada Presiden Donald Trump untuk melipat gandakan anggaran pertahanan Jepang hingga 2% dari PDB. Ia dijadwalkan akan berkunjung ke Washington pada 19 Maret dengan agenda belanja militer, investasi, dan sikap pemerintah Jepang terhadap China. Hubungan Tokyo-Beijing diperkirakan akan semakin memanas terkait Taiwan dan isu kuil Yasukuni. Di dalam negeri, Takaichi mendorong pengetatan imigrasi dan kebijakan sosial konservatif. Secara ekonomi, ia menyajikan langkah atasi kenaikan harga, termasuk wacana pemotongan pajak, meski pasar waspada pada besarnya utang nasional Jepang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden terpilih Portugal Antonio José Seguro melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Istana Kepresidenan di Lisbon. Seguro disambut oleh Presiden yang masih menjabat saat ini, Marcelo Rebelo de Sousa. Pertemuan ini menandai dimulainya proses transisi kepemimpinan setelah Seguro memenangkan putaran kedua pemilihan presiden. Antonio José Seguro, Presiden terpilih Portugal, bertemu dengan Presiden Marcelo Rebelo de Sousa pada Senin. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan Lisbon, sehari setelah Seguro memenangkan putaran kedua pemilu pemilihan presiden. Seguro disambut hangat oleh Rebelo de Sousa dalam momen simbolis yang menandai awal transisi kepemimpinan di Portugal. Kedua tokoh terlihat berjabat tangan dan berbincang di halaman istana, menunjukkan komitmen untuk menjaga proses peralihan kekuasaan berjalan damai dan tertib. Transisi seperti ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik nasional di tengah kondisi ekonomi yang masih bergejolak serta tekanan sosial yang meningkat di berbagai wilayah. Presiden terpilih saat ini diharapkan segera menyusun prioritas pemerintahannya, termasuk dalam bidang reformasi kebijakan publik, hubungan dengan Uni Eropa, serta strategi menghadapi inflasi dari biaya hidup yang melonjak. Pertemuan dengan presiden yang masih menjabat ini juga menjadi langkah awal bagi Seguro untuk memperkuat konsolidasi politik menjelang pelantikan resmi dalam beberapa pekan ke depan. Dengan peralihan kepemimpinan yang berlangsung damai, Portugal bersiap memasuki era baru di bawah kepemimpinan terpilih Antonio José Seguro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pangeran William melakukan kunjungan resmi kerajaan ke Arab Saudi dan bertemu putra mahkota Mohammed bin Salman. Keduanya meninjau kawasan At-Turaif di Diriyah, situs warisan dunia UNESCO. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama antara London dan Riyadh. Pangeran William dan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman bertemu di Diriyah pada Senin malam. Keduanya melakukan tur di At-Turaif District, kawasan bersejarah yang menjadi salah satu simbol awal berdirinya kerajaan Saudi. Situs ini telah ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu destinasi utama dalam program modernisasi dan pariwisata kerajaan Saudi. Kunjungan Pangeran William dipandang sebagai langkah diplomasi penting untuk memperkuat hubungan Inggris dan Arab Saudi di tengah dinamika politik dan ekonomi global. Pertemuan ini juga menegaskan peran kedua negara dalam kerjasama strategis, termasuk investasi, perdagangan, dan isu keamanan regional. Inggris dan Arab Saudi dipandang sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas Timur Tengah di tengah ketegangan geopolitik dan dinamika konflik kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.